Kadang-kadang kan kita pakai jurus pokoknya, bukan cuma anak muda ya, orang tua juga. Pokoknya itu udah unsur tekanan yang luar biasa. Pokoknya aku mau, pokoknya papa mama mau. Anak muda kan semangat gitu kan, passionnya luar biasa, tapi butuh wisdom. Dan wisdom itu dari orang tua kita yang bisa mengarahkan. Wow. Jadi sinergi lah, jangan beda pendapat, jangan buat kubu-kubuan gitu, jangan diem-dieman. Kapan anak diberi kebebasan, kapan anak harus diarahkan, dan gimana sih seni mengarahkan yang baik yang harusnya orang tua lakukan itu, Pastor? Banyak anak muda yang bingung ya, apa mau orang tuanya akan masa depannya. Yang jalanin masa depan tuh saya kok. Kalau ada anak muda yang bilang ke saya gitu ya. Tapi orang tua ini selalu ngurusin aja. Capek. Tapi di satu sisi, saya juga orang tua loh. Saya ngerti ya, orang tua pasti udah hidup lebih lama, itu kan pasti ya. Dan mau yang terbaik untuk anaknya pasti. Orang tua mungkin juga tahu, saya dulu muda juga salah langkah kayak kamu, anakku. Aku lurusin, tapi ternyata nggak nyambung keduanya ini ya. Kita akan bahas tentang ketika tekanan itu datang dari orang tua. Entah itu tekanan tentang pekerjaan, entah itu jodoh. Nikah, betul. Kamu nggak boleh sama ini aja. Atau mungkin tentang masa depan. Mungkin. Ya, jangan bidang ini aja. Jangan ke kota ini tapi ke kota ini aja. Kan bisa juga ya. Betul. Kita akan bahas bersama siapa, Cu? Kita akan bicara bersama Pastor Samuel Anton dari JKI Maranatha Ungaran. Kita mau sapa dulu Pastor Samuel. Shalom, halo. Shalom Pastor, halo. Halo Sobat Batra Yuda, halo Pak Nathan, Pak Jonathan juga. Kita bersambung pada member aktif. Narasumber aktifnya Batra Yuda yang setiap bulan ditunggu-tunggu. Saya kalau miss sedikit aja. Lebih dari 30 hari di WA. Ada satu orang yang WA saya selalu. Mana kok belum gitu ya. Makanya. Pastor Anton. Saya pasti nih 30 hari ya. Makasih Pastor Anton sudah join di Batra Yuda FM. Bagaimana kabarnya Pastor Samuel sekeluarga? Baik, sehat, semangat. Puji Tuhan. Sudah lari berapa kilo sih setiap harinya Pastor? Yang treadmill itu kalau boleh tahu? Pokoknya tuh tiap hari 30 menit, nggak usah maksa, yang penting sehat gitu. Oke. 30 menit. Saya setiap hari lari itu. Lari dari kenyataan saya. Waduh. Lari dari kenyataan. Hari ini juga Sobat Reida, kenyataan yang terjadi hubungan antara anak muda dan orang tua ini sering selek ya. Bahasa gaulnya tuh sering berjarak, sering bermasalah, berkonflik, Pastor. Tapi gini, kalau orang tua punya alasan mengarahkan, tapi anak merasa dipaksakan. Gimana mengatasi hal demikian, Pastor Samuel? Pastor Samuel kan juga adalah seorang anak pastinya, juga merupakan seorang orang tua, juga leader dari komunitas anak muda di Semarang. Gimana Pastor Samuel menanggapinya? Ya, pertanyaan bagus banget karena ini kisah klasik ya sebenarnya Sobat Batra Yuda, antara hubungan orang tua dan anak. Dan saya sih menyebutnya, karena saya melayani generasi, saya menyebutnya ini bahasa yang keluar dari hati orang tua dan anak itu seperti ini. I love you, but sometimes you don't understand about me, gitu ya. Jadi kalau kita sedang menghadapi gitu ya, orang tua mengarahkan tapi anak merasa dipaksa, maka solusinya sebenarnya untuk mengatasi hal ini perlu yang namanya membangun komunikasi. Dan meminimalisir yang namanya asumsi. Itu di antara kedua pihak ya, antara orang tua dengan anak. Karena memang seringkali tanpa disadari entah itu orang tua atau anak lebih sibuk membicarakan orangnya daripada berbicara dengan orangnya. Ya kan? Membicarakan kepada teman-temannya sama keluarga yang lain, anakku ini nggak bisa dibilangin gitu. Atau mungkin sebagai anak mungkin papa mamaku itu sukanya maksa sesuatu yang aku nggak suka gitu ya. Dan apa yang aku lakukan tuh selalu salah, nggak ada yang benar gitu. Nah, daripada sibuk membicarakan, lebih baik berbicara, saling komunikasi. Let's talk gitu ya. Buang segala asumsi dan bangunan yang namanya komunikasi. Tapi yang mau saya garis bawahi di sini adalah kalau membangun komunikasi itu bukan sekedar seni untuk berbicara, tapi juga seni untuk mendengar. Nah ini yang biasanya kenapa udah komunikasi, udah ngomong, tapi tetap aja kayak belum ada solusi gitu. Karena memang sepertinya ngomong, berbicara gitu ya, tapi kurang seni untuk mendengar. Jadi memberikan telinga kita untuk mereka, supaya mereka bisa jujur dari hati yang terdalam untuk mencurahkan apa yang ada dalam hidupnya, apa yang di dalam hatinya. Karena memang terkadang apa yang dari luar itu tidak selalu sama dengan apa yang sebenarnya terjadi dalam hati mereka. Baik itu orang tua maupun anak. Jadi solusinya adalah just listen first. Connect
before you correct, gitu intinya. Wow. Jadi connect dulu, bangun hubungan dulu, jangan langsung aku udah bilangin kok, aku udah ngomong kok. Iya kan, cuma sekedar menyampaikan tanpa sampai orang itu mengerti, itu bukan komunikasi namanya, tapi komunikasi saling menyampaikan dan saling mengerti satu sama yang lain. That's communication. Kalau itu dibangun, saya percaya kita bisa melihat dari kedua sisi ya, hati dari kedua sisi, dan di situ kita akan bisa memberikan solusi satu sama yang lain. Jadi itu kuncinya, komunikasi. Connect before you correct. Wow, luar biasa. Kadang orang tua memang sulit untuk mengkomunikasikan kepada anak ya. Sama juga anak kan mungkin karena kurang pengalaman ya. Jadi dengan alasan-alasan yang sebisa mungkin anak buat gitu ya, masih belum bisa meyakinkan orang tua sebenarnya. Ini masalahnya ya. Kenapa kita bisa tatah seperti ini? Karena kita sudah jadi orang tua, walaupun belum punya anak, tapi kita udah punya ponakan, Sobat Trader. Kita udah latihan ya. Kita udah latihan ya. Tapi kita juga masih seorang anak, anak gitu loh ya kan. Jadi topik ini sebenarnya topik lanjutan dari yang lalu ya. Sebenarnya Nathan masih ditekan sama orang tuanya ya. Enggak ada, tidak ada. Tidak ya. Bapak kenapa sih Pak? Tapi bagus banget tuh tadi tuh. Kalau saya ada istilah lainnya, relation before correction. Iya. Benar nggak Pastor ya? Benar ya? So good. Yes, so luar true, biasa sekali. Tangkap itu ya Sobat Trader. Komunikasi itu bukan kunci. hanya gimana kita cara menyampaikan, tapi gimana kita mendengar. Betul. Gitu ya. Kita akan punya 2 pertanyaan dari 2 sisi supaya imbang. Anak dan orang tua. Kalau dari anak dulu deh. Kalau dari anak, Pastor, ketika ditekan sama orang tua. Kita mungkin sudah komunikasi ya, tapi masih tetap merasa tertekan. Bagaimana saya cara mengatasinya, Pastor? Rasa tekanan ini. Terlebih kalau orang tua yang ya memang masih zaman sekarang masih ada yang otoriter gitu ya. Kalau seperti itu otoriter atau gaya militer, Pak? Sama aja. Horor. Silakan Pastor. Gimana, Pastor? Iya, bagus banget pertanyaannya. Jadi sebagai anak kita harus melihat dari sisi orang tua. Kita harus belajar memahami dulu. Kenapa orang tua sampai menekan? Kalau kita nggak paham di sini ya lama-lama kita terus beda pendapat, breng terus gitu ya. Tapi kita harus belajar memahami hal yang kalau istri saya menyebutnya the feeling behind the word gitu. Jadi perasaan di balik perkataan atau di balik tekanan itu. Nah, biasanya nih kebanyakan di dalam pelayanan anak muda, pelayanan generasi, biasanya orang tua bisa sampai maksa anaknya karena mereka ingin anaknya tidak mengalami hal-hal yang menyakitkan yang pernah mereka alami di masa muda. Biasanya seperti itu. Seringkali kalau saya share sama orang tua, mereka bilang, jangan sampai deh Pastor anakku mengalami penderitaan yang aku alami, kesulitan yang aku alami gitu ya. Tapi sayangnya ketakutan itu kebablasan gitu. Jadi bukannya melindungi anaknya, malah menyakiti anaknya gitu ya. Dan sebagai orang tua memang harus sadar bahwa anak-anak kita ini bukan problem yang harus diselesaikan, tapi mereka adalah pribadi yang perlu dikasihi dan dipercayai gitu ya. Jadi ini penting. Nah, firman Tuhan juga katakan di dalam Kolose 3:21 dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, dan bapak-bapak janganlah membuat anak-anakmu sakit hati. Kalau melakukan seperti itu, mereka tidak akan bersemangat untuk hidup dengan baik. Nah, loh. Jadi ini kembali sebagai anak ya tadi. Sedikit untuk orang tua, sebagai anak kalau kita memahami hal itu, maka kalau kita dalam posisi ditekan nih, kita harus punya cara pandang yang berbeda, dan kita juga harus punya filter di hati. Tidak semua harus ditelan mentah-mentah. Ingat feeling behind the word, gitu. Nggak harus semua ditelan mentah-mentah, tapi di-digest ya, dikunyah dulu. Ini apa sih maksudnya? Di balik perkataan itu apa maksudnya? Jangan-jangan di balik perkataan itu adalah aku nggak mau kamu terluka. Aku nggak mau kamu seperti yang aku alami waktu dulu. Aku pengen kamu lebih baik dari apa yang aku alami dan banyak hal gitu ya. Nah, kalau kita punya filter di hati dan kita nggak telan mentah-mentah, maka setelah kita memahami, kita mulai membangun komunikasi yang sehat. Dan komunikasi yang sehat itu salah satunya adalah bukan sekedar aku pokoknya maunya ini, bukan seperti itu, tapi kita belajar mengkomunikasikan visi. Kan orang yang anak yang sudah mulai mature ya, itu mulai bisa mengkomunikasikan harapanmu itu apa yang sedang dibangun untuk masa depan, ini, dan kalau itu clear, saya mau katakan bahwa itu akan membuat mereka over worry, menurunkan kekhawatiran mereka, jadi nggak over worry maksudnya, jadi nggak harap-harap cemas dan nggak jadi penuh asumsi karena sudah tahu, oh anakku tuh sebetulnya pengennya ini. Oke, let's see, kita cari jalan keluarnya di situ.
gitu. Jadi itu Pak Nathan dan Pak Yonatan. Wow. Itu kuncinya tuh buat anak muda ya. Kadang-kadang kan kita pakai jurus pokoknya, bukan cuma anak muda ya, orang tua juga. Pokoknya itu udah unsur tekanan yang luar biasa. Pokoknya aku mau, pokoknya papa mama mau. Tapi yang terpenting adalah penyampaian visi. Ketika kita mau ini, visinya apa? Ketika kita mau melangkah ini, maunya tujuan akhirnya di mana, gitu ya. Itu dari anak. Tadi ya, ketika orang tua menekan. Tapi sekarang dari orang tua nih, Pastor Samuel. Kapan anak diberi kebebasan? Kapan anak harus diarahkan? Dan gimana sih seni mengarahkan yang baik yang harusnya orang tua lakukan itu, Pastor? Ya, kalau ini mengarah ke generasi yang mengarah ke anak yang sudah remaja ke atas ya, bukan anak-anak kecil yang seperti anak saya 2 tahun atau itu sih. Kalau di hal yang seperti itu, sebenarnya saya mau katakan bahwa yang namanya untuk mengarahkan anak itu ada yang namanya seni gitu ya. Seni dalam perjalanan dalam mengarahkan itu memang harus dipelajari terus. Tetapi yang pasti yang saya alami sendiri dan yang orang tua saya lakukan atau pemimpin saya lakukan adalah yang pertama yang harus kita tahu sebelum kita mengarahkan, kita harus tahu juga apa yang menjadi passion mereka. Gitu. Kita harus lihat apa yang jadi passion mereka. Apa yang membuat mereka paling bersemangat untuk membicarakannya, gitu ya. Apa yang membuat mereka sangat excited ketika melakukan itu. Lalu hal apa yang anak-anak itu sering mendapatkan pujian dari apa yang dilakukannya, dan orang lain juga kasih konfirmasi nih, aku diberkati loh kalau anakmu ngelakuin ini. Itu bisa jadi mengarah kepada talentnya mereka, mengarah kepada strength-nya mereka, mengarah kepada passion-nya mereka. Dan hal-hal apa yang anak kita itu rela melakukannya tanpa paksaan. Atau bahkan nggak dibayar pun nggak apa-apa gitu kalau dalam kerjaan contohnya seperti itu. Tapi dia melakukannya dengan sukacita. Nah dari situ kita bisa menemukan strength zone-nya dari mereka. Nah untuk mengetahui strength zone-nya lebih lagi sih, apalagi di zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin agak susah, tapi zaman sekarang banyak seminar parenting untuk mengetahui kepribadian mereka, minat bakat mereka. So ambil banyak effort di situ sih sebagai parents ya. Itu akan sangat membantu untuk kita mengarahkan mereka. Nah tapi pertanyaan selanjutnya, kapan anak itu diberi kebebasan? Nah kalau saya sih lebih bukan sekedar kapan harus diarahkan, kapan harus dibebaskan, tapi sejak awal kan kita seharusnya menuntun, bukan menuntut. Jadi kalau menuntut itu kan harusnya gini gitu, tapi kalau menuntun itu kan juga sebenarnya kita kasih ruang, kita kasih space mereka dalam kebebasan dalam melakukan kesalahan, tapi kita ada di situ untuk menuntun, gitu. Dan dalam proses tuntunan itu yang kita bisa lakukan adalah menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Itu bukan klise, tapi itu perintah Tuhan. Lakukan itu berulang-ulang, itu penting. Karena saya percaya, walaupun pada akhirnya mereka diberikan kebebasan, pasti nilai-nilai kebenaran itu yang ditanamkan itu akan mempengaruhi keputusan-keputusan mereka kelak. Gitu. Jadi kasih aja tiap hari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Lama-lama walaupun yaudah pilih sesuai passionmu, pasti saya percaya keputusan-keputusan mereka itu dituntun oleh nilai-nilai yang kita tanamkan setiap hari. Jadi jangan over worry, jangan kok anakku kayak gini ya nggak bisa diarahkan. Kasih aja nilai firman Tuhan tiap hari. Pasti di situ ada keputusan-keputusan yang benar, yang tepat, sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Luar biasa. Apalagi di zaman sekarang ya, Sobat Reida. Tips nih buat Anda para orang tua yang mungkin punya anak remaja gitu ya, punya sosial media kan, buka bagian search di Instagram. Itu adalah postingan-postingan yang mereka paling suka. Bener nggak, Jo? Misalnya suka bola, pasti itu postingannya isinya bola semua. Soal motivasi pasti isinya motivasi. Jadi harusnya banyak seninya, banyak caranya ya, Jo ya. Tinggal kita ini mau membuka diri nggak? Jangan pakai jurus pokoknya ya. Kita masih bicara bersama Pastor Samuel Anton. Kita bicara tentang ketika tekanan itu datang dari orang tua. Ini topik bukan untuk menekan orang tua ya. Topiknya kayaknya memang mengarah ke orang tua, tapi sebenarnya berimbang sekali. Ini kita menekan dua-duanya ya. Kita menekan dan mengangkat ya. Kesimpulan deh, Pastor Samuel Anton. Ketika tekanan itu datang dari orang tua, mungkin dari sisi anak, dari sisi orang tua, apa yang harus dilakukan? Silakan, Pastor. Untuk orang tua kita harus menyadari ya. Ini kesimpulan tips dari saya bahwa kita harus menyadari bahwa nggak cuma kita sebagai orang tua yang peduli dengan hidup anak kita. Terlebih Tuhan sangat peduli dengan hidup mereka.
gitu. Saya ingat waktu istri saya mau melahirkan anak pertama gitu ya, Caleb. Jadi beberapa hari waktu itu sebelum hari hanya itu kan, saya dengan istri itu hampir tiap hari itu ke toko baby store gitu ya, beli box bayi, beli mainan, beli perlengkapan bayi, pakaian bayi, dan banyak hal yang untuk memperlengkapi supaya ketika Caleb lahir semua udah siap. Nah, saat papa mertua saya itu melihat apa yang kami kerjakan, kebetulan mampir gitu kan, dia berkata seperti ini, ya ampun, orang tua yang nggak sempurna aja berusaha mempersiapkan yang terbaik untuk anaknya. Even masih dalam kandungan loh, belum keluar loh anaknya. Terlebih Bapa kita di surga. Jadi untuk parents, jangan merasa bertanggung jawab melebihi Tuhan. Tapi lakukan part kita yang terbaik, yaitu mengarahkan mereka kepada Yesus dan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya keputusan-keputusan yang mereka ambil itu pasti selaras dengan rencana Tuhan. Yang bagian kita ya, lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, tapi jangan maksa-maksa sedemikian rupa. Ingat, selain kita, ada Tuhan yang terlebih mengasihi mereka. Jadi don't worry, everything is under God's control. Gitu ya, jangan terlalu paranoid, jangan terlalu memaksakan, nanti jadinya gini kalau. Don't worry, Tuhan terlebih sayang sama mereka. Bagian kita mengarahkan mereka kepada Yesus, gitu. Luar biasa. Dan ketika kita mengarahkan mereka pada Yesus, ya pasti itu yang akan diambil, keputusan itu yang mereka akan ambil, yang terbaik gitu ya. Nah, untuk orang tua, untuk anak-anak maksudnya, hormati orang tua kita. Jadi bukan hanya ya menghormati perintah Tuhan, bukan sekedar itu, tapi benar-benar menghormati dari hati kita dan buka telinga kita untuk mendengar gitu. Karena sekali lagi ini luar biasa, hikmat orang tua dan energi, passion anak muda itu sinergi yang luar biasa dalam kehidupan. Gitu. Anak muda kan semangat gitu kan, passionnya luar biasa, tapi butuh wisdom, dan wisdom itu dari orang tua kita yang bisa mengarahkan. Jadi sinergilah, jangan beda pendapat, jangan buat kubu-kubuan gitu, jangan diem-dieman, sinergi. Dari situ hikmat dari orang tua itu bisa membuat kita mengarahkan kita kepada sesuatu yang mungkin kita nggak bisa capai itu sendirian. Gitu. Lalu kalau seumpamanya orang tua kita menyakiti kita dengan tekanan, dengan paksaan, di-compare malah, itu lu lihat orang itu berhasil, lihat anak itu. Saya mau katakan, ya, you need to forgive your parents for their weaknesses, because one day you are going to need forgiveness too. Maksudnya kita perlu memaafkan orang tua kita, karena kelak kan kita juga jadi orang tua, dan kita perlu dimaafkan oleh anak-anak kita juga, karena kita juga orang yang tidak sempurna. Jadi sama-sama lah. Buka hati, buka telinga, dan saya percaya ketika bekerja bersama-sama itu akan menghasilkan kehidupan yang luar biasa. Mantap, itu kesimpulan dari saya. Luar biasa. Semoga ini buat anak muda, juga buat para orang tua yang lagi dengerin di mobil, di rumah gitu ya. Jangan sikut-sikutan ya. Ini buat kamu, Nak. Ini buat kamu. Atau anaknya, rungokno iku. bahasa Jawa. Maksudnya dengarkan gitu ya. Nah, itu buat kita sendiri. Buat Anda yang dengerin, buat anak Anda yang mungkin mudah-mudahan kalau dengerin, kalau misalnya nih anaknya di rumah, kasih linknya aja. Boleh. Supaya orang tua dan anak punya hubungan yang baik seperti kasih itu. Kasih linknya jangan maksa ya. Ayo, rungokno. Terus membaca gitu ya. Link YouTube ada di Bahtera Yuda. Oke? Yes. Narasumber kami Pastor Samuel ada Instagramnya. Iya, kalau misalnya Anda mau kenalan boleh, silakan Anda bisa follow di @samuel_anton. Ya, Samuel_anton. Di situ banyak banget quote-quote-nya Pastor Anton. Ada update informasi juga. Ada kegiatannya Pastor Samuel di rooftop. Ya, itu. Saya tuh selalu suka kalau misalnya pas sunset Pastor Samuel kasih lihat halaman depannya. Waduh. Saya tuh sebenarnya pengen bikin rooftop juga di rumah, Pastor. Tapi karena rumah itu pemukiman ya. Jadi apa yang mau dilihat? Kan bisa lihat Pak, asap sate babinya Pak. Itu cuma lihat genteng doang saya lihat. Nggak ada bagus-bagusnya sama sekali ya. Iya. Pastor Samuel, kita ucapin terima kasih banyak kalau hari ini sudah ngobrol tentang orang tua dan anak. Semoga boleh memberkati para orang tua, juga boleh memberkati para anak-anak. Begitu ya, remaja maksudnya. Dalam mereka boleh berelasi. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.